Perkenalkan, nama saya Risa Sri Agrianti, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 10107052. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Cerda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut penjelasannya sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab 2 tentang sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab 3 tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 4 tentang Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab 5 tentang muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6 tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 7 tentang demokrasi Pancasila. Bab 8 tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 tentang Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari uraian bab-bab tersebut, isi buku pendidikan Pancasila ini, bab 1 itu berisi tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Ada landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Ada tujuan pendidikan Pancasila. Itu tujuan nasional ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Ada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua berisi tentang rumusan Pancasila secara etimologis, terminologis, historis, dan sosiofilosofis. Dan yang ketiga berisi tentang tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2 berisi tentang yang pertama, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Ada Pancasila pra-kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Yang kedua, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Ada sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, bentuk lambang negara, dan penggunaan lambang negara. Bab 3 berisi tentang yang pertama, pengertian filsafat, yang kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Bab 4 berisi tentang yang pertama, pengertian nilai. Nilai adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Ada pengertian etika, yaitu tingkah laku berdasarkan aturan moral. Yang ketiga yaitu pengertian norma. Bab 5 berisi tentang yang pertama, hakikat nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu ada hakikat abstrak, hakikat pribadi, hakikat konkret. Kedua itu berisi isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Bab 6 berisi tentang yang pertama, pengertian ideologi, yaitu ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Yang kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai sumber motivasi dan semangat. Yang ketiga, menjelaskan tentang ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, dan ideologi fasisme. Yang keempat, menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa Indonesia, sebagai dasar negara bangsa Indonesia, sebagai sumber dari sumber segala hukum, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan sebagai falsafah hidup. Bab 7 berisi tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip demokrasi Pancasila, dan penerapan demokrasi di Indonesia. Bab 8 berisi tentang sejarah perkembangan HAM, pengertian HAM, macam-macam HAM. Macam-macam HAM yaitu hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi persamaan hukum, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, dan hak asasi mendapatkan perlindungan dan peradilan. Bab 9 berisi tentang isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Yang kelima, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Proklamasi 17 Agustus. Yang keenam, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketujuh, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan bab 10 berisi tentang pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus, dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Demikian resume ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.